Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Apa saudara bersuka cita? Karena apa? Saya lihat muka saudara itu kok ceria sekali. Saya harap saya punya muka tidak kurang ceria. Haleluya. Saudara, mari kita akan mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita dan di dalam berjemaah. Langsung saja saya berbicara. What next? Apa setelah ini? Apa lagi? Apa yang mesti kita lakukan? Saudara mengerti itu? Mengerti? What next? Sesudah ini apa? Apa lagi? Dan sesudah itu apa lagi? Dan sesudah itu apa lagi? Kalau tidak ada lagi, tidak ada apa lagi, berarti Yesus sudah datang kedua kali. Karena tidak perlu ada sesuatu yang kita kerjakan. Tapi selama masih ada hal-hal yang kita perlu kerjakan dan Roh Kudus mengerjakan di dalam kita, maka kita belum sempurna. Selama kita masih terus diperlengkapi, kita belum sempurna. Sempurna tiba ketika kita tidak perlu lagi diperlengkapi. Seluruh perlengkapan mempelai wanita itu sudah siap, sudah dipakai, sudah waktunya untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, apa yang kita mesti lakukan setelah kita, ya beberapa bulan yang lalu saya pernah saksikan kalau tidak salah, dalam salah satu doa saya melihat ada seorang datang memberikan kunci. Kuncinya besar, ya. Dan dia bukan orang sembarangan, orang yang pakai peci model sini, sarung model sini, dan rupanya itu semuanya bajunya itu baru, ya. Yang jelas bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus melalui orang-orang yang tinggal di sini. Bisa nangkap saudara? Wah, aminnya kok kayak saudara bisa nangkap? Kira-kira siapa orang itu? Adakah di antara kita sini? Gak ada. Ya. Tapi itu adalah orang-orang yang sekalipun tidak termasuk bagian dengan kita, tapi Allah pilih untuk memakai dia untuk membukakan pintu-pintu bagi kita. Jangan salah mengerti, bukan orang itu punya kuasa yang dahsyat sehingga dia bisa membuka pintu-pintu. Tapi karena Allah yang maha dahsyat, yang memberikan kepada dia kekuatan untuk memberikan kunci itu kepada kita. Nah, saya pikir kunci-kunci, apalagi kunci-kunci itu, kemudian saya diingatkan oleh Tuhan, ada beberapa kunci yang kita sudah terima.
Salah satu kunci itu adalah PMK. Kunci kedua EST. Siapa yang pernah ikut EST? Coba tolong angkat tangan di sini. Tinggi-tinggi. Ya, cukup banyak juga ya. Sini tidak ada, kurang. Sana kurang. Siapa yang pernah ikut PMK? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Ini selalu kalah. Itu ada sedikit di sana. Di sini bagaimana? Ya, saudara. Dan PMK itu adalah pelajaran dasar. Kalau ESC itu membentuk karakter kita. Ya, membentuk karakter kita. Sebab kalau kita diberikan kunci dan kita melakukan pekerjaan Tuhan, karakter kita belum dijamah oleh Tuhan, belum diubah, itu sangat berbahaya sekali. Banyak kejatuhan hamba Tuhan oleh sebab di situ. Karena mereka belum siap dipakai. Sedangkan Tuhan tidak bisa terus lama-lama menunggu orang yang satu ini kok tidak bangkit-bangkit, tidak maju-maju, selalu gagal, roboh, ya dan sebagainya. Maka tidak ada pilihan lain, kita harus minta kepada Tuhan untuk karakter kita dibersihkan. Kesombongan kita, keangkuhan kita, ya sebab itu semua karakter daripada iblis. Iblis jatuh karena kesombongan. Dan kalau dia mendapatkan seorang yang punya kesombongan seperti dia, wah itu konco. Apa bahasa Makassar? Konco. Matre, teman. Ya oke lah, sudah lebih tahu dari saya. Nah, masih ada satu lagi. Ya, kunci adalah kunci tujuan kita. Kita diperlengkapi, tujuannya apa? Sudah diberikan perhiasan dan sebagainya, mahkota, baju putihnya, baju mempelai. Setelah itu apa? Tidak ada apa-apa. Ya, tentu mempelai itu juga turut malu. Tujuan utama dari diperlengkapi adalah untuk masuk menjadi mempelai Tuhan, mempelai wanita Tuhan. Dan itulah tujuannya. Saudara, kita mesti mulai dari sekarang persiapan. Karena mempersiapkan, memperlengkapi mempelai itu tidak gampang. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Asal kuat bayar berapa saja. Bukan sekedar di sini dibersihkan, di situ dibersihkan. Rambutnya dikeramas pakai shampoo dan sebagainya. Ada begitu banyak dan itu tidak bisa terjadi dalam tempo 1 hari besok mempelai masuk pesta. Tidak bisa. Bertahun-tahun dan ya sampai seumur hidup kita kadang-kadang tergantung cepat lambatnya proses daripada perlengkapan itu. Karena itu jangan sampai kita tidak berhati-hati. Ya, kita pikir, Tuhan baik, ya masih ada tempo ini itu, tiba-tiba waktu sudah habis. Waktu untuk mensiapkan minyak itu sudah habis. Waktu yang lain mungkin belum habis. Waktu pesta belum dipakai, belum habis. Tapi di antara waktu-waktu yang belum habis itu, kadang-kadang karena kelalaian kita, ada waktu tertentu untuk sesuatu hal yang tertentu sudah habis. Misalnya saya kasih contoh yang paling gampang. 5 anak darah yang bodoh, ada waktunya dia untuk mencari minyak. Tapi waktu itu dia tidak pergunakan dengan sungguh-sungguh. Dia tertidur, dia pukul-pukulan dengan teman-temannya. Akhirnya mempelai datang, dia jadi grogi, ya, terutama karena dia tahu bahwa dia tidak punya minyak persediaan. Kemudian dia pergi cari minyak, dapat atau tidak? Ini manusia tidur atau bangkit? Dapat atau tidak? Sungguh dapat? Kenapa kok tidak boleh masuk? Dia bilang, ini saya punya, ini saya cari setengah mati, ini sekarang saya sudah dapat kok ditolak. Dia ditolak bukan karena dia tidak membawa minyak atau membawa minyak. Dia ditolak karena waktunya untuk masuk pesta sudah habis. Semua yang di dalam tidak bisa keluar, yang di luar tidak bisa masuk. Artinya maksudnya sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Diperlengkapi dengan karunia-karunia Tuhan. Makanya saudara, Tuhan itu bekerja per waktu, per kurun waktu. Ada waktunya di mana Argentina dilawat oleh Tuhan. Wah, luar biasa, tiap hari mereka ibadah di tengah-tengah jalan. Karena itu orang
agama mereka utamanya adalah agama Katolik. Ya. Tapi sekarang bagaimana? Sepertinya sudah selesai. Ganti lagi Bolivia. Ya, luar biasa. Sekarang sudah agak merosot. Nah, sekarang Indonesia. Bisa nangkap saudara? Jadi kebangunan rohani itu tidak sekaligus seluruh dunia ini mengalami. Enggak begitu. Saya perhatikan menanam cengkeh atau menanam padi itu semua ada waktunya. Kadang-kadang padi sudah masak, ya, yang kentangnya masih belum masak, ya masih kecil-kecil. Bisa nangkep saudara? Bukan dalam satu tempo semua nanas, durian, semangka dan apa saja semua dituai sebab sudah matang. Di sini kita perlu berhati-hati. Sebab banyak orang bilang, Tuhan saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah ini, saya sudah itu. Saya sudah usir setan. Dan sebagainya. Ya, tetapi Tuhan mempersoalkan karena kamu pembuat kejahatan. Nah, jangan sampai kita pikir bahwa apa yang kita lakukan itu bisa ditutupi dengan aktivitas kita. Amin. Amin. Pokoknya aku minta sama Pak siapa, Laoli atau Pak siapa, ya lebih giat lagi, melayani ini, melayani itu, melayani. Supaya dosaku tidak kelihatan. Kelihatan atau tidak? Pasti. Katakan kiri kanan, pasti. Lagi sekali, pasti. Ya, bukan pas bandrol. Saudara, jadi itulah sebabnya kita ini sekarang ini waktunya untuk jemaat Petra bangkit. Wah, bangkitnya masih setengah mati. Setengah hidup, setengah mati. Inilah saatnya jemaat Petra bangkit. Untuk apa? Bisa ngomong amin. Sampai giginya keluar semua, lidahnya. Untuk apa? Melalui apa? Nanti saya akan jelaskan. Pokoknya saya mau supaya saudara siap untuk melakukan sesuatu. Siap untuk perubahan. Ya, dan tidak acuh tak acuh. Biarin dia saja yang aktif, saya tidak usah. Ya, jangan jadi ban serep. Kadang-kadang ban serep tidak diperlukan. Ya, jadi kita mesti mengerti apa yang kita harus lakukan setelah hamba-hamba Tuhan yang didatangkan Tuhan itu memberikan seminar, memberikan retreat, memberikan apa saja. Ya, saya berterima kasih sama Tuhan karena itu adalah kepedulian Tuhan. Memang sudah lama saya berdoa dan saya terinspirasi di dalam salah satu suratnya Rasul Paulus, ya, supaya kita ini jangan malas, jangan kita suka datang terlambat, ya. Jadi saudara perlu mengerti apa yang kita ajari dan kita dapat di dalam ESC, ya, itu harus kita lakukan. Antara lain apa? Disiplin. Disiplin tidak datang terlambat. Siapa berjanji? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, biarlah diberi waktu sampai bertobat. Saudara, kalau kita cuma mendengar, wah hamba Tuhan ini, wah hamba Tuhan. Saudara tahu, yang terakhir itu saya tidak pernah kenal orangnya yang lalu, Saudara Pendeta Stephen. Ya, saya tidak pernah kenal, tidak pernah berjumpa, tidak pernah dengar khotbahnya, kemudian ditawarkan kepada saya. Tetapi saya sebagai seorang gembala tidak gampang untuk menerima seorang pendeta dari luar kalau saya belum kenal dia, siapa dia itu. Kemudian ada satu saudara pinjamkan 2 kasetnya dia dan saya dengar. Dan saya mendapat peneguhan dalam hati saya bahwa ya, orang ini akan dipakai Tuhan. Sebab apa? Sebab sudah lama di dalam saya mata saya tertuju kepada Efesus pasal yang keempat. Ayat 12. Ya. Silakan dibaca. Odiel.
Efesus 4 ayat 11. Ayat 12. Nanti dulu. Untuk apa? Kurang keras. Untuk apa? Jadi kalau pendeta satu datang, pendeta lain datang, pendeta lain pulang, pendeta lain datang lagi, pendeta. Tapi tidak pernah gereja ini diperlengkapi. Saya pikir untuk apa kita dengar begitu banyak khotbah yang bagus, tapi tidak ada kenyataan praktek sesudah pendeta itu pulang. Kalau kita cuma memuji-muji ESC, memuji PMK, memuji Stephen Agustinus, ya maka kita ini akan menjadi pengagum pendeta-pendeta besar. Tapi isinya nggak dilakukan. Nah, ini satu pembuat kejahatan juga ini. Ya, Tuhan mau kita harus hormati hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan Tuhan sedang memperlengkapi gereja Petra. Karena ini adalah doa saya sudah lama. Ya, ada seorang melihat begitu banyak alat-alat baru, splinter new, semuanya baru. Tapi tidak pernah dipakai. Nah, itu alat-alat tools, itu adalah alat-alat karunia-karunia yang Tuhan mau curahkan dan sedang dicurahkan untuk kita diperlengkapi, dan setelah kita diperlengkapi kita maju berperang. Sebab mempelai Tuhan itu juga dibayangkan seperti barisan perang ya di dalam Kidung Agung. Ya. Jadi jangan sampai kita mengagumi saja orangnya tapi kita lupa pengajarannya, kita jadi frozen, kita jadi beku dengan itu. Ya, jadi kita mesti bertanya sama Tuhan. Dan saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan setelah ini semua? Teorinya sudah ditunjukkan, sekarang tinggal praktek. Dan itu harus mulai dari saya. Kalau tidak, nanti mubasir. Kita sudah di dalam Efesus tadi dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan. Ya, sekian, terima kasih. Nah, jadi kita itu diperlengkapi. Diperlengkapi itu tidak cuma terus sampai mati diperlengkapi. Diperlengkapi itu ada waktunya. Sampai di sini diperlengkapi, dan setelah itu apa yang kita kerjakan setelah itu, ya masuk dalam pesta perkawinan dan sebagainya. Dan ini lebih penting sekali. Saya baca ini dan saya sudah lama tertarik kepada kata memperlengkapi. Saya bilang, Tuhan, saya sendirian tidak bisa memperlengkapi. Calon mempelai Tuhan itulah gereja Tuhan. Maafkan. Dan saya pernah dengar satu khotbah daripada seorang hamba Tuhan, orang Amerika, yang pernah datang ke sini 2 kali. Yang tua, siapa namanya itu? Pendeta tua. Ya. Dan dia berkata begini, satu waktu dia berkhotbah, dia berkata, kalau saudara tidak bisa memperlengkapi diri saudara sendiri, saudara harus memperlengkapi diri sendiri, ya, melalui gembalamu dan kepada staf-staf yang bisa dipercaya untuk membawa domba-domba itu kepada kedewasaan, diperlengkapi. Kalau Anda tidak bisa memperlengkapi sendiri, Anda boleh undang hamba Tuhan yang lain. Nah, itu saya ingat. Tapi undang tidak sembarang undang. Saya berdoa juga dan saya minta konfirmasi dari Tuhan. Kalau sudah ada konfirmasi, saya bilang, yes, saya izinkan dia datang. Sebab gereja mesti cuma punya satu pengajaran. Tidak boleh 2, nanti hancur itu gereja. Ya. Jadi apa yang terjadi ini adalah seizin Tuhan, itu adalah doa saya dan itu doa saudara. Ya, yang berdoa untuk itu tolong katakan amin. Lagi sekali, amin. Yang tidak pernah berdoa jangan bilang amin. Berdoa dulu, nanti pulang praktek, baru minggu depan amin, amin. Ya, saudara, jadi hal ini sangat penting dan saya ketakutan saya adalah jangan sampai Tuhan sudah panggil saya, walaupun Tuhan bilang masih dikasih umur panjang. Ya, Tuhan panggil saya, jemaatnya morat-marit, kacau balau, ya, tidak berfungsi sesuai dengan karunia-Nya, ya, iri hati satu dengan yang lain. Wah, itu jemaat hancur kalau sudah begitu. Ya, ada blok sini, blok situ, blok M, Kemayoran blok M. Siapa mau pergi ke sana? Saudara, ya. Pecah-pecah terus. Aduh,
Selama saya mengembala di sini tidak pernah pecah dengan berapa banyak orang keluar. Tapi 1-2 orang itu aja saya tangisi. Ya, kenapa? Karena saya pikir siapa tahu dia bisa dipulihkan. Ada yang dipulihkan, ada yang tidak. Ya, saya bilang saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Yesus bilang kepada saya, Tuhan, Roh Kudus bilang, Yesus saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Apalagi kamu, Paulus. Memang ada orang yang menyambut firman yang kamu sampaikan, tapi juga ada yang tidak mau menyambut, yang menolak. Dan kau jangan frustrasi kalau melihat orang itu, kau harus penuh keberanian untuk mengatakan, tidak apa-apa, saya doakan Anda. Siapa tahu lain kali Anda bisa menerima, memahami kebenaran daripada pengajaran ini. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga sampai hari ini, coba saya mau bacakan kunci Matius 16. Matius 16. Ayat 15. Terus? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya, Bapakku yang di surga. Kalau bukan Bapakku, tidak ada satu orang bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan pada saat itu. Terus? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pintu-pintu alam maut tidak bisa menguasai. Luar biasa. Ya, terus? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya, dalam terjemahan lama, kunci-kunci. Bukan kunci satu kunci, tapi banyak kunci. Itu yang sedang Tuhan berikan juga kepada gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Termasuk kepada kita. Tapi kita mesti hati-hati, jangan sampai kunci itu hilang daripada saudara. Sebab kalau hilang, kemungkinan dapat kembali yang baru sulit. Kalau karunia itu sudah hilang seperti Simpson, akhirnya dia digundul, dan bukan cuma itu, 2 matanya dicungkil keluar, supaya dia tidak bisa menggunakan kekuatan yang dahsyat itu. Sebab kalau buta mau perang, tidak lihat musuhnya di situ, dia pukul orang lain yang di sini. Yang ini mati, yang itu tidak mati. Tidak bisa. Ada kuasa, masih ada. Rambutnya naik menjadi panjang lagi, kemudian disertai dengan kekuatannya di atas. Itu berarti begini, saudara. Sampai pun manusia masuk dalam dosa, hidup dalam dosa, panggilan Tuhan itu masih tetap belum dicabut dari dia. Sampai dia sendiri menolak. Nah, selesai. Tapi kalau Tuhan tidak akan menolak dia. Tapi dia sendiri tidak bisa berfungsi. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Bisa nangkap? Dia bilang, oke, rambutmu sudah mulai bertumbuh, sampai ada syaratnya. Kalau anak ini tidak boleh dipotong rambutnya. Kalau dipotong habis, kuasanya juga habis. Dia mesti diuraikan terus begitu. Ya. Nah, pada saat-saat seperti itu, di penjara, rambutnya bertumbuh. Tapi karunia itu, karunia dahsyat itu, karunia itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Orangnya sendiri buta. Bagaimana dia mau diberikan kuasa yang dahsyat, sampai dimanapun dahsyatnya dia tidak bisa perang. Amin? Ya, amin? Orang buta suruh perang, gimana? Jangan-jangan dia sendiri ditusuk dari belakang oleh musuh. Nah, itulah saudara. Tuhan itu baik. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu dalam hidup kita, jangan salahkan Tuhan lebih dulu. Salahkan diri sendiri. Simpson bermain-main dengan kedagingan, dengan percobaan, akhirnya dia terjerumus di situ. Nah, terus silakan baca. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ya. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi apa yang mestinya terjemahan lama, terjemahan asing itu lain ya. Apa yang terikat di dunia, terikat di sini. Apa yang terlepas di dunia, di alam roh, itu terlepas di dunia.
apa yang terikat di alam roh, di surga, itu terikat juga di situ. Ketika kita melihat di surga, di alam roh itu sudah dilepas, maka dia sekarang melepaskan orang itu daripada kuasa jahat, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi mana lebih dulu yang terjadi? Di alam roh atau di dalam alam nyata? Ya, kurang keras? Di alam roh. Ya, baik. Jadi kita ini tidak bisa kerja semau kita. Paulus Yedidja itu tidak bisa kerja semau saya. Karena saya harus selalu melihat patronnya. Seperti kita membuat satu baju, ada patronnya. Kalau tidak ada patronnya, bengkok-bengkok. Ya. Selerinya yang punya ini, dan sebagainya. Kita harus melihat ke atas di dalam dunia alam, dalam dunia roh, dalam alam roh, apa itu sudah dikerjakan oleh Bapak. Dengan kata lain, Bapak sudah memberikan sign, isyarat, oke, silakan kamu maju. Kalau belum, lebih baik tunggu. Ya, sebab Tuhan itu punya waktu masing-masing. Dan apa yang terjadi menurut waktunya Tuhan, itulah yang terindah. Oke, ya, termasuk pembangunan gedung ibadah ini. Terindah. Amin. Sungguh-sungguh amin. Siap amin. Siap apa? Wah, kalau dulu bangun jadi tukang, pintar-pintar. Anda jadi masuk sekolah kita bukan untuk jadi tukang. Kok diam semua? Iya, puji Tuhan. Nah, sudah selesai. Jadi tujuannya ini adalah untuk membangun sel group itu penting juga untuk dibangun kembali. Sebab banyak kerusakan terjadi di situ. Ya, jadi kalau Tuhan sudah buka pintu yang satu, kemudian seperti domino. Pintu yang lain dibuka, pintu demi pintu dibuka. Bukan cuma satu pintu. Tuhan itu bukan Allah yang pelit, Allah yang luar biasa baik. Nah, kalau dia sudah membuka yang satu, dia akan buka satu demi satu semua, dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan datang di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi saudara, itulah sebabnya saya juga undang saudara-saudara PKS di sini supaya diberdayakan kembali. Jangan kita nanti, begitu banyak kita sudah mendengar hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang Tuhan mau bangunkan di dalam gereja kita masing-masing. Tapi itu tidak terjadi, hanya rencana Tuhan saja. Kenapa? Umatku binasa karena tidak mengerti, tidak berpengetahuan. Hosea 4 ayat 6. Ya, saya tidak tahu. Makanya juga perlu PA supaya saudara tahu, diajar tahu apa yang sudah bisa lakukan, apa yang sudah tidak boleh lakukan. Ya, jadi ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak. Ya, sebab itu saudara, mari kita mau baca terusnya Matius 16 ayat 20, belum selesai. Saudara tahu, cara kerja begini ini bukan cuma kita disuruh ke cara kerja, kita lihat alam roh, artinya doa kita harus mengalir. Dan setelah itu bukan doa lagi, tetapi sekarang kita mesti bangkit. Ya, tapi dalam segala hal kita juga harus seperti itu. Sebab Tuhan itu begitu baik sekali. Ya, Tuhan mau membagi-bagikan apa itu? Talenta demi talenta kepada saudara, ya, dan jangan saudara pikir bahwa cuma kita yang mesti kerja melihat atas di alam roh sudah terjadi baru kita laksanakan. Tapi saya menemukan Yesus sendiri juga demikian. Yesus bilang, aku tidak bekerja untuk semauku, aku melihat kepada Bapa. Kalau Bapa sudah mengatakan yes, Bapa mengatakan oke, dia sudah bangunkan itu, maka itulah saja saya harus membangunkan juga. Jadi anak dan Bapa itu sinkron terus. Ini luar biasa, ini cara kerjanya Yesus. Luar biasanya saya bertanya sama Tuhan, ya. Anakmu yang tunggal Yesus itu kan sudah sempurna. Betul? Ada dosa. Kalau ada dosa dia tidak bisa naik di atas kayu salib. Sebab syaratnya orang yang mau mempersembahkan domba Paskah itu tidak boleh ada cacat celah. Misalnya dombanya picek satu,
matanya rusak satu. Tidak boleh dipersembahkan. Ini dalam perjanjian lama sudah begitu, apalagi dalam perjanjian baru. Kita seringkali menghina Tuhan bukan dengan perkataan kita, tapi menghina dengan memberikan persembahan-persembahan yang cacat. Dan ini dituntut oleh Tuhan, tidak boleh. Makanya ketika Tuhan Yesus diadili, ditanya ini, ditanya itu, semua itu saksi palsu. Ya, Tuhan tetap tidak mau menjawab. Tapi kalau dia ditanya oleh Pilatus, apakah Anda Raja Yahudi? Seperti kata Tuhan. Ya, dia hanya menjawab sekilas-sekilas. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang ini walaupun dikasih tahu tetap orang yang fasik. Dan tidak perlu aku harus menghabiskan energiku di situ. Coba kita baca Yohanes 5. Bagaimana cara kerja Yesus? Yohanes 5 ayat yang ke-19. Yohanes 5 ayat 19. Ya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anak itu siapa? Yesus tidak dapat mengerjakan apa? Sesuatu dari mana? Dirinya sendiri. Tuhan Yesus sudah hebat seperti itu kok masih ngomong begini ya. Seolah-olah dia mengatakan tanpa Bapa aku tidak bisa kerja apa-apa. Aku mungkin bisa mengerjakan sesuatu tapi itu pekerjaan walaupun besar di mata manusia di hadapan Bapa tidak berkenan. Jadi kualitas pekerjaan kita itu harus kita perhatikan. Jangan asal kita melayani, Tuhan sudah senang melihat puji Tuhan. Tapi ada orang melayani penuh dengan kepahitan, penuh dengan marah, penuh dengan curiga dan sebagainya. Apa sudah pikir bahwa orang itu mendapatkan nilai yang sama dengan pelayan yang satunya tadi? Tentu tidak. Jadi selama kita melayani Tuhan, kita juga mesti perhatikan apa? Kualitas ibadah kita. Kalau kita sudah pakai ngomel-ngomel, lebih baik jangan melayani Tuhan. Ya, di belakang ngomel-ngomel, wah ini PKS ya, kenapa kok begini-begini dan sebagainya. Saudara, kalau kita melihat sesuatu, sekarang setelah kita mendengar begitu banyak firman Tuhan, kalau kita melihat sesuatu yang tidak beres, mari kita tolong. Itu bukan urusan saya. Seringkali begitu. Ya, saya katakan juga kepada para pelayan-pelayan, jangan mengatakan itu bukan urusan saya. Seberapa Anda bisa tolong itu, tolong dia. Sisanya Anda tidak bisa, bilang terus terang, saya maafkan saya tidak bisa. Tapi saudara menunjukkan bahwa Anda tidak egois. Sebab di dalam melayani Tuhan, begitu banyak orang melayani Tuhan, kelihatannya bagus, sama dengan ini, sama dengan itu. Tapi di dalamnya penuh dengan keegoisan. Ya. Harap saudara perhatikan ini sangat penting. Jadi Tuhan Yesus saja lihat dulu Bapak, kalau Bapak sudah melakukan, dia baru lakukan. Kalau dia sudah lepaskan, Tuhan lepaskan. Kalau Tuhan Bapak sudah ikat, dia ikat. Jadi selalu ada hubungan antara dunia roh dengan bukan dunia fantasi ya. Dunia roh dengan dunia kita fakta. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, belum selesai? Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Ya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Luar biasa. Jadi anak dan Bapa itu sinkron. Ya, tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Saya kembali kepada Musa. Pada waktu terjadi peperangan dahsyat, Yosua disuruh menjadi panglima untuk mengalahkan musuh. Tapi Musa mungkin sudah tua, dia tidak bisa kerja, tidak bisa perang. Ya, dia naik ke atas bukit dengan Hur dan Harun. Apa yang Musa kerjakan? Musa mengangkat tangan. Ya, tanda dia menyembah kepada Tuhan. Selama dia terus mengangkat tangannya, Yosua menang. Tapi bukankah Musa itu sekalipun hebatnya sampai di mana, sekalipun karismanya luar biasa, sekalipun tidak ada orang yang dipuji oleh Tuhan seperti dia. Sebab nabi-nabi yang lain kalau ngomong sama Tuhan itu melewati mimpi, melewati penglihatan, melewati firman Tuhan menegur dia. Tapi ini orang satu ini face to face. Bisa nangkap. Tuhan sangat menghargai dan Tuhan itu suka orang-orang yang demikian. Nah, ketika Musa turunkan tangannya, capek toh, capek. Menang atau kalah di bawah? Banyak masalah, banyak kekeliruan, banyak pertengkaran, banyak perdebatan. Itu tanda kalah. Suami istri saling menuduh, cemburu, iri hati. Bukan cuma cemburu, cemberut juga. Nggak ngerti cemberut. Haleluya. Itu tanda
Anda sedang melayani, Anda sedang berperang, tapi babak belur. Anda kalah, terkapar di situ. Kenapa? Kesatuannya sudah hancur. Kalau ada kesatuan, Mazmur 133 akan diutus, diperintahkan berkat turun ke atas rumah itu. Kalau ada kesatuan. Antara siapa? Antara saudara bersaudara. Mazmur 113 itu untuk saudara bersaudara. Saudara kandung boleh, saudara sepupu sekali, sepupu 2 kali, 3 kali, 4,5 kali, silakan. Sepupu 1 kali, 2 kali saja, kalau rukun itu diberkati, berkatnya diperintahkan untuk turun ke sana. Apalagi kesatuan suami dan istri. Saya mau tanya kepada saudara, lebih penting mana? Kesatuan suami istri atau kesatuan saudara bersaudara? Ya, ini juga penting. Jangan nanti saya pulang, oh Om Paulus belajar aja kok lain. Ya, tetapi ini lebih penting. Kalau yang kurang penting, pokoknya Tuhan melihat ada kesatuan, kerukunan, Dia kirimkan. Begitu banyak sekali. Tuhan bukan Tuhan yang pelit. Apalagi kalau Dia melihat suami istri yang bersatu, yang saling tolong menolong, ya, yang mengasihi. Misalnya, pasti atau tidak? Pasti. Pasti apa? Makanya mulai sekarang jangan bertengkar suami istri ya. Rukun semua. Siapa yang suami istri rukun tidak pernah kegeran? Angkat tangan dia tinggi-tinggi. Mana istrinya? Oh sudah tua ini Oma. Iya. Makin tua. Ada firman, ada ayat bilang. Makin tua. Makin menjadi-jadi kuda kaca. Tidak. Makin baik. Jadi sepuh. Ya. Pada waktu Musa capek, dia turun ke tangannya. Di sana kalah. Yosua mundur, banyak yang mati. Dia naikkan lagi. Mungkin Harun bilang, Musa cepat naikkan lagi. Tanganmu, doamu, naikkan lagi. Wah dia naik. Ya, lain kali dia bilang, Tuhan ampuni saya ini sudah teler. Saya tahu. Saya tidak kuat, umur saya sudah 100 tahun lebih. Gak kuat Tuhan, tawar-menawar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mau ditawar. Harga mati. Kalau dia capek, dia turunkan lagi. Dia lihat, aduh banyak yang mati lagi. Tuhan pengertian dong. Pengertian sedikit sama saya. Tuhan tidak mau mengerti orang itu. Ya, tetap dia harus naikkan. Harga yang kita mesti bayar adalah harga ego kita dihancurkan. Amin. Siap dihancurkan? Siapa yang sudah dihancurkan? Angkat tangan. Ada yang mukanya sudah kayak kates, pakai begitu, kayak wipernya dari wiper. Ya, saya percaya. Anda mesti mengimani. Ya. Nah, Tuhan tidak mau tawar-menawar. Seolah-olah Tuhan bilang, Musa, tidak ada jalan lain Musa. Kalau kamu mau dipakai oleh Tuhan, jalannya adalah angkat tanganmu. Berdoalah, serahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Dan jangan cuma mengagumi pendeta Paulus Yedidia mungkin dikagumi. Saya tidak perlu pengaguman manusia. Allah yang meresponi saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang masih bisa menyampaikan firman. Itu saja sudah kemurahan yang luar biasa. Mau berdoa untuk saya? Mau? Puji Tuhan. Dicatat oleh mereka dalam kerajaan surga. Dicatat yang baik dong, tidak apa-apa toh. Daripada dicatat utang 1 juta tidak bayar. Awas. Wah itu yang gawat itu kalau begitu ya. Nah akhirnya cari jalan keluar. Musa duduk. Saya minta Ken silahkan maju. Sama adiknya ini. Ayo. Ya yang noleh ke belakang itu. Ya. Anggap aja saya Musanya sini, Otiel. Cocok ini jadi Musa. Kurang lebih tingginya juga. Ya, 1 di sini, 1 di sini. Ya, duduk sekarang.
Ini anaknya Tuhan Yesus ini. Angkat tangan. Ya. Jangan noleh-noleh. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Nekere. Turunkan sekarang. Aku gak bisa Tuhan. Bilang. Aku gak bisa Tuhan. Oh, suaranya kok bass ya. Aku gak mungkin Tuhan. Aku gak bisa Tuhan. Aku ini, aku itu, aku. Menurut kamu tidak bisa. Tapi menurut aku bisa. Manusia kalau mau memakai dipreteli dulu. Tuhan bilang. Petrus. Engkau akan jadi batu karang. Di mana rumahku, bait Allah akan dibangun di atas batu karang. Siapa Petrus? Waktu dia masih belum penuh Roh Kudus, Roh Suci belum turun kepada dia, Allah sudah mengatakan kamu nanti di atas batu karang yang namanya Petra, Petrus, Petros, itu semua sama. Nanti kerajaan gerejaku akan kubangun dan pintu-pintu akan kuberikan kunci-kunci pintu kerajaan surga dan pintu alam maut tidak bisa mengalahkan dia. Nah, angkat tangan lagi. Oh, keluarkan suara. Haleluya. Lagi. Haleluya. Luar biasa ini anak saya ini. Haleluya. Ya puji Tuhan. Sekarang turun. Aku gak bisa Tuhan. Aku di umurnya sudah 85 tahun. Kamu belum loh ya. Ini tuh Musa. Ya Musa. Aduh Tuhan gak bisa saya Tuhan. Tuhan tahu Ji. Saya punya keadaan ini. Gak bisa. Oh Harun. Hur. Bilang, nanti angkat tangan, nanti saya yang dukung, ya bisa berlutut, tidak bisa berlutut, dia dukung, ya jangan lihat saya, lihat Sarah, berlutut, ya dukung dia, kepala tidak usah, ini tangan dua saja, luar biasa. Haleluya. Oh, suaranya lain sekarang. Terlalu berat dasi. Haleluya. Sampai tuntas semua kalah. Israel menang. Luar biasa. Sekarang saya mau tanya kepada Musa. Ada perbedaan atau tidak antara yang pertama kamu angkat tanganmu sendiri dan yang kedua dibantu, didukung? Ada. Apa itu? Yang kedua ini apa? Yang pertama tadi itu kekuatanmu, kamu pakai kekuatanmu. Naikkan, ya saudara. Naikkan mesti punya kekuatan. Ya kalau enggak bisa naik, malah turun. Nah, itu kekuatanmu sendiri. Puji Tuhan, menang. Tapi yang kedua ini, apa kamu angkat tangan dengan kekuatanmu sendiri? Tidak. Dengan apa? Anugerah. Beri sorak-sorai. Puji Tuhan. Anugerah. 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 Luar biasa. Amin. Amin. Jangan lari. Belum selesai. Iya. Yang mau dipakai Tuhan, tengah malam nanti bangun doa. Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Seperti siapa? Seperti itu loh. Ya, ini masih baru fase pertama. Nanti masih ada fase seperti tabernakel, ya. Jangan stres kamu. Nah, ada dua bagian yang kita seringkali melakukan. Yang pertama kita lakukan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Tapi kayaknya seperti dengan kekuatan kita sendiri. Karena ada banyak masalah-masalah, kurang siap mungkin. Ya, dan ada roh-roh yang tidak benar, yang dicampur dalam Roh Kudus, kemudian dia melayani Tuhan, kemudian timbul masalah-masalah. Ya, makanya saudara, jangan saudara takut kepada roh-roh itu. Ya, itu yang pertama. Kekuatannya dari dia sendiri. Aku melayani Tuhan. Sekarang yang kedua, kekuatanmu dari siapa? Kau bisa mengatakan apa? Anugerah. Ini semua terjadi karena anugerah. Saya sudah lama ajari saudara. Kalau saudara ditanya oleh orang, wah ini pabrik saudara. Ini karena anugerah. Kasih karena. Wah ini, apalagi pabrik saya.
karena anugerah. Bukan, oh iya memang siapa yang tidak kenal Paulus jadi dia sombong. Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya sampai kepada bisnis kita, pendidikan kita dan sebagainya, itu semua dikaitkan dengan Kristus. Bukan karena kita bisa, Yesus yang bisa. Luar biasa. Amin. Amin. Sekarang baru. God bless you. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara ya, Tuhan begitu baik sekali. Ya, pada saat saudara merasa tidak mampu, anugerah Tuhan datang kepada. Ya, selama Anda masih merasa kuat, wah, pasti saya menang. Ini jurus. Kita kalah. Ya. Saudara, Tuhan begitu baik. Saya tadi bilang kalau Tuhan saya buka pintu satu, ini kayak domino. Kemudian tek semua pintu-pintu terbuka. Dan itu kita sedang mengalami sekarang. Jadi setelah pintu kita mau supaya gereja kita naik satu level lebih tinggi. Ya, apa itu artinya? Begini, kalau dulu saudara datang untuk dilayani, sekarang saudara datang untuk melayani. Amin? Setuju? Ya, dilayani. Kalau dulu, ya kalau orang Kristen selalu minta dilayani. Ya sakit flu, jam 2 pagi, kering, tolong Pak Pendeta, sakit. Oh sakit keras? Enggak. Sakit mau mati? Enggak. Jadi apa? Flu. Saya pernah mengalami seperti itu. Jam 3 pagi, orang mati. Lekas datang Pendeta Paulus. Ya saya datangi. Tapi itu dulu, cuma masih baru 100 sudah pusing. Tapi kalau oleh anugerah tidak ada hal yang sulit. Amin. Dan saya bertumpu dan saya hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan marilah kita menjadikan hidup kita ini seperti itu. Ya, sebab ada 2 macam orang yang melayani Tuhan. Dilayani satu dan yang melayani. Kalau orang itu levelnya masih cuma dilayani, bukan melayani, tapi dilayani. Dia terus dia bilang dilayani. Ya. Lama-lama orang itu akan menimbulkan masalah-masalah. Akan ada banyak kekacauan terjadi di dalam gereja. Karena apa? Karena pendetanya puyeng 7 keliling. Kenapa? Anggotanya semua minta dilayani. 100 orang dilayani 100. Makanya banyak pendeta pansui itu? Stroke, strike, stroke. Ya. Kadang-kadang saya kasihan sama pendeta-pendeta yang jemaatnya baru 50, baru 100, baru 150. Dia sendiri kerja. Ya, saya juga begitu. Tahun 71 saya datang ke sini, juga saya sendiri yang bekerja. Saya ngepel sendiri, saya bersihkan, saya cat sendiri. Ya, jendela-jendela saya cat sendiri. Hujan, kehujanan, tidak apa-apa, ganti baju. Ya, makan juga semua dilayani oleh jemaat yang cinta Tuhan pada waktu itu. Saudara, sungguh berat, tetapi ada sukacita. Memang ada sukacita. Ya, jadi mulai sekarang, ya, mari kita jangan menjadi jemaat yang selalu minta dilayani. Kita mesti melayani. Rahasia keberhasilan pertumbuhan rohani orang itu adalah sampai di mana dia melayani itu. Biasanya kalau orang itu cuma minta dilayani, banyak tersinggung, ya, banyak iri hati, banyak marah, kepahitan hati, ya, komplain ini, komplain itu, tidak puas itu, ya, marah dan sebagainya. Ya, kemarin Pak Stefanus bilang, itu gereja rumah sakit atau gereja orang-orang yang sakit hati, kumpul dumplek di situ semuanya. Ya. Setelah kita tidak mau seperti itu. Ya. Ada satu hal, kita mesti menjadi gereja yang melatih. Apa saudara mau dilatih? Ada yang bilang, aduh saya ini sudah tua loh. Mana Tuhan dengan saya? Saya bilang, Tuhan saya mau dipanggil Tuhan kalau saya sementara khotbah saja. Ya, jangan sementara saya pergi ke mana-mana terus. Tapi Tuhan bilang, tidak usah ngomong soal itu urusannya aku. Ya, kamu kerja saja, setia, dan kamu akan mendapat pahala yang besar. Terima kasih Tuhan. Ya, saudara, satu waktu tidak lama sebelum ini,
saya itu timbul seringkali Roh Kudus itu bicara di dalam hati saya. Ya, kenapa saya ini kok terus khotbah tentang masalah, iri hati. Memang itu bagus, itu juga karakter. Tapi kok terus-terus jaga karakter sambil khotbah, jaga karakter. Kapan melayaninya? Bisa mengerti saudara? Cuma jaga karakter. Nah, kemudian terjadilah seperti apa yang ada sekarang. Dan saya baru mengerti, oh Tuhan mau seperti ini. Supaya kita, dan khotbah saya mulai berubah. Ya, tidak masalah, aduh rasanya jiwa itu kasihan, kodong, mesti dielus-elus, masalah, kenapa, sakit apa, sakit pilek. Ya itu kan tidak efisien. Ya. Dan khotbah saya sekarang, saya merasa seperti, kita ini seperti dalam satu tentara, yang dalam peperangan, musuh kita bukan manusia, tetapi iblis, yang kita harus kalahkan. Dia sudah kalah, tapi dia akan dikalahkan lagi. Untuk dipermalukan lagi di depan umum. Supaya kemuliaan hanya bagi dia saja. Amin, amin. Luar biasa. Ya, jadi saudara, ini saya memberitahu kepada saudara. Ya, sebab mengembalakan domba-domba itu harus ada tujuan. Apa tujuannya? Nah, ini kalau itu tidak tercapai, saya pikir tujuannya bukan cuma supaya saya berkhotbah tentang berkat supaya saudara diberkati. Diberkati itu bukan ukuran, saudara, bukan ukuran. Ya. Tapi supaya saudara disiapkan untuk melayani bagi tubuh Kristus. Mau melayani Tuhan? Mau PKS melayani Tuhan lagi? Ya, amin. Kayak agak sumbang sedikit. Ya, jangan terpaksa, ya. Dan sekarang saya kurang berkhotbah tentang jangan tersinggung. Ya. Nanti sebulan lagi tersinggung lagi. Ya. Itu jemaat sakit. Jadi saya mengakui bahwa saya jemaat ini sakit ya karena keadaannya mesti dirubah. Dan saya pendetanya juga termasuk sakit. Kalau jemaat sakit ya gembalanya juga sakit. Sama-sama sakit. Ya, tetapi hari ini kita bangkit. Hari ini Tuhan akan bercahaya di atas saudara. Dan cahaya itu teruskan kepada orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mengapa banyak sungut-sungut? Karena melayani dengan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Angkat tangannya Musa yang pertama tadi. Banyak kita melayani Tuhan sampai pada level yang pertama tadi. Bisa nangkap? Mari kita sekarang bangkit, saudara. Naik pada level yang kedua, bahwa saya bisa angkat ini, tangan ini dari jam 12 siang sampai jam 6 sore, 6 jam non-stop, tidak turun. Ini oleh sebab anugerah. Amin. Anugerah yang tidak bisa dibeli. Saudara, biasakan saudara melayani Tuhan dengan seperti itu. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan juga saya bisa khotbah sekali-sekali tentang masalah dan sebagainya untuk hari Minggu. Karena hari Minggu di situ ada banyak jiwa-jiwa yang baru. Jadi saya sebagai koki, saya mesti bisa menyiapkan untuk jiwa yang lama-lama dan juga untuk jiwa yang baru-baru supaya semua bisa makan dan pulang dengan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi saya tidak perlu khotbah lagi tentang kecewa. Jangan kecewa sudah. Oh, ini anak kecil. Ya. Jangan kecewa. Ya, tidak. Saudara sendiri sudah bisa mengalahkan kekecewaan itu. Sebab roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh kekecewaan. Lebih besar daripada roh dusta. Lebih besar dari roh jahat. Haleluya. Tuhan begitu baik sekali. Saudara, saya minta dengan hormat setelah kita nanti mendengar, setelah kita makan perjamuan suci. Ya mari kita akan ada pengumuman untuk PKS. Minta dengan hormat saudara sebelum pulang menunggu sedikit untuk diberikan tahu hal-hal yang penting. Sebab ini termasuk apa yang kita kerjakan sekarang setelah pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan itu pulang. Mulai dari ESC, apakah cuma wah luar biasa ESC, kamu ikut. Ya setelah ikut, wah luar biasa. Semua ikut tetapi ditanya apa sih setelah itu, apa yang kamu mesti lakukan, nggak tahu. Bisa nangkap? Kita mesti tahu semua itu sarana Tuhan untuk membuat kita bangkit melayani Tuhan.
Amin. Melayani bukan dengan kekuatan sendiri tahap pertama tadi, tapi melayani dengan tahap yang kedua. Itulah oleh sebab kasih karunia anugerah Allah. Rupanya tidak mau melayani. Ya. Saudara mau melayani? Aminnya kok masih bangun tidur. Saudara mau melayani Tuhan. Amin. Bukan hanya sekolah Alkitab, ibu-ibu juga bisa melayani. Ya saya tidak bisa apa-apa, bisa apa-apa. Apa? Ya itu sembahyang. Jam 3 pagi orang tua kan sudah bangun. Kalau anak muda ini sampai jam 10 pagi masih mendekur. Orang tua jam 4 pagi sudah tidak bisa tidur lagi. Untuk apa? Untuk berdoa, bukan berdosa. Berdoa. Tuhan begitu baik. Saudara, kita bisa mendengar firman Tuhan dengan gelak dan sebagainya, tapi yang penting lakukan. Makanya saya mesti dengarkan. Ya, setiap Jumat ini saya akan memberikan hal-hal yang penting untuk memacu saudara bagaimana saudara melayani Tuhan, bukan seperti tadi yang setengahnya itu, tapi sekarang oleh anugerah daripada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit diri semua.